Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Witsdan Denawan, NIM 1907871 dari Pendidikan Teknik Mesin, konsentrasi produksi pengerancangan. Di sini saya akan membacakan review remedial teknik pembentukan logam yang berjudul The Origin of N Flare in Roll Format Profile yang ditulis oleh M. Moneke dan P. Grossi pada tahun 2021. Latar belakang penulisan jurnal ini karena tren global peningkatan individualitas dalam proses desain produk dan siklus hidup produk yang lebih pendek. Persyaratan industri dari proses pembentukan telah berubah. Saat ini banyak dicari proses manufaktur yang fleksibel yang dapat menghasilkan banyak varian dengan ukuran batch yang kecil agar roll forming proses produksi serial memenuhi persyaratan ini. Waktu pemasangan setelah perubahan geometri profil harus diminimalkan. Produk berbentuk gulungan seperti rel kursi yang harus diproduksi dengan akurasi dimensi yang tinggi, yang membutuhkan banyak stasiun pembentuk. Efektivitas tindakan koreksi tergantung pada pengalaman perancangan gulungan dan operator mesin. Proses setup mempengaruhi efisiensi produksi karena secara signifikan mengurangi jumlah waktu mesin yang dapat digunakan untuk memproduksi suku cadang. Dari latar belakang telah disampaikan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencapai pemahaman proses yang lebih dalam mengenai pembuatan end flare, profil U, C, dan head. Untuk metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini menggunakan metode eksperimental, dilakukan dengan profil U yang terbuat dari CR300LA. Roll forming line terdiri dari 6 stasiun dengan sudut lengkung 13 derajat, 29 derajat, 47 derajat, 65 derajat, 80 derajat, dan 90 derajat, serta jarak antar stasiun 540 mili, diameter gulungan bawah 250 mili, sedangkan diameter gulungan atas adalah 250 mili pada 3 stasiun pertama dan 300 mili pada stasiun berikutnya. Jari-jari lentur 3 mm tetap konstan, tetapi panjang busur meningkat di setiap langkah pembentukannya, di mana bahan yang membentuk zona lentur dikeluarkan dari sayap, tidak ada pelumasan yang diterapkan, dan kecepatan garis pembentukan diatur ke 1 meter per menit. Setelah pembentukan gulungan, bagian 100 mm dipotong pada ujung profil karena ujung ini mengalami deformasi tambahan ketika lembaran bergerak masuk dan keluar dari stasiun pembentukan. Hasil dan pembahasan pada penelitian ini adalah penekanan yang dilakukan pada penelitian ini menyebabkan deformasi plastis yang signifikan. Pada awal proses pembentukan, lembaran logam diangkat ke atas oleh gulungan bawah sebelum didorong ke bawah oleh gulungan. Dengan demikian, flange ditekuk dalam arah transversal bersamaan dengan arah yang memanjang. Selama proses pembentukan, bagian sisi atau sayap bergerak sepanjang kurva cembung dan cekung. Karena deformasi lentur flange yang lebih kuat, regangan geser plastis pada flange secara signifikan lebih tinggi. Sementara di dekat zona lentur, sayap terutama mengalami lentur transversal menuju tepi pita, beban lentur transversal berkurang dan beban lentur memanjang serta regangan homogen memanjang serta meningkat. Oleh karena itu, regangan plastis longitudinal tertinggi terjadi pada tepi pita karena regangan longitudinal seimbang di sepanjang penampang. Regangan longitudinal tekan diinduksi di bagian bawah sayap. Deformasi plastis disebabkan karena tegangan non-visces melebihi batas leleh selama pembentukan, karena tegangan geser sisa pekerjaan dalam arah yang berlawanan dengan tegangan geser yang disebabkan oleh pembengkokan cekung. Tegangan geser secara signifikan lebih rendah daripada tegangan geser selama pembengkokan cekung. Sebaliknya, tegangan longitudinal sisa pekerjaan dalam arah yang sama dengan tegangan lentur longitudinal. Amplifikasi tegangan longitudinal cukup untuk memungkinkan terjadinya plastis. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh dua peneliti ini, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kurva pembentukan langkah-langkah pembentukan karakteristik ditentukan dan hubungan antara tegang transversal, longitudinal, dan geser selama pembuatan regangan plastis dan tegangan sisa bisa diselidiki. Tegangan sisa dipengaruhi oleh perubahan pembentukan
Untuk profil dengan belokan ganda, ditunjukkan bagaimana suar ujung dibuat pada flange dalam dan luar serta pengaruh flange luar pada pembentukan flange dalam. Sebagai hasil dari penelitian ini, model penjelas untuk pembuatan end-flare dikembangkan yang menggabungkan beban lentur longitudinal, lentur transversal, dan geser, serta distribusi tegang sisa yang dihasilkannya. Sekian dari saya untuk review jurnal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.